Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Windiarti, NIM 53050020013. Program studi Akidah dan Filsafat Islam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai feminisme liberal. Untuk yang pertama, sejarah feminisme liberal. Awal gerakan perempuan di dunia tercatat di tahun 1800-an. Ketika itu, para perempuan menganggap ketertinggalan mereka disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian. Karenanya, gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial, di mana perempuan diperbolehkan untuk memilih dalam pemilu. Untuk tokoh-tokoh perempuan ketika itu antara lain Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, dan Mary Wollstonecraft. Untuk yang kedua, feminisme liberal. Pengertian feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketimpangan gender, di mana teori ini mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama, mempunyai nalar yang dapat digunakan untuk berpikir, bahwa ketimpangan gender adalah akibat pola seksis, budaya patriarki dari divisi kerja, dan kesetaraan gender dapat diatasi dengan cara mengubah jalan divisi kerja, dengan cara pemulaan ulang institusi-institusi seperti bidang pekerjaan, keluarga, pendidikan, media, dan untuk mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Feminisme ini merupakan gerakan feminisme yang berdasarkan pada konsep liberal, di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kesempatan yang sama-sama makhluk yang memiliki rasionalitas. Gerakan feminisme yang telah berkembang menjadi beberapa bentuk dan ragam, pada dasarnya bermula dari suatu asumsi, yaitu ketidakadilan, adanya proses penindasan, dan eksploitasi. Para kaum wanita berjuang demi kesamaan, egalitas, kesetaraan, dignitas, hak yang sama, kesempatan yang sama, dan kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Sejarah telah menunjukkan bahwa feminisme liberal menuntut adanya kesetaraan gender. Arus pemikiran feminisme liberal terbagi menjadi 3 fase dalam perkembangannya, yakni untuk fase pertama, pemikiran feminis liberal pada abad ke-18, yang berfokus membicarakan tentang pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Untuk fase kedua, pemikiran feminis abad ke-19, yang memfokuskan bicara mengenai hak politik dan kesempatan ekonomi. Dan untuk yang terakhir yaitu fase ketiga, gerakan feminis abad ke-20, yang fokus membicarakan perempuan membutuhkan kesempatan ekonomi dan juga kebebasan sipil untuk mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Feminis pada abad ke-9 lebih memihak kepada liberal klasik, tetapi feminis pada abad ke-19 juga memihak pada liberal egalitarian. Kemudian yang ketiga, arah feminisme liberal. Feminis liberal menginginkan terbebasnya perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah bagi seorang perempuan. Mereka berargumentasi bahwa dalam masyarakat yang patriarki, pekerjaan yang cocok untuk perempuan adalah diasosiasikan pada sifat yang feminim, seperti guru, perawat, sekretaris, kasir, dan profesi lainnya. Penentangan stereotip tersebut harus melalui pendidikan androgini yang mempunyai dimensi laki-laki dan perempuan, baik di sekolah maupun di rumah. Androgini telah membantu mereka dalam meraih kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Feminisme liberal sangat penting dalam pergerakan feminisme, karena dengan perjuangannya untuk perempuan di barat untuk meraih persamaan hak,
peniadaan deskripsi